Halo, apa kabar? Saya ajak ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky Gerung ini. Hari ini yang kedua kita ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky kita nggak ngomongin pemilu dulu ya, nggak ngomongin pemilu ulang, tapi kita ngomongin dinamika internal di partai-partai politik itu. Saya membaca statement dari salah satu petinggi Golkar yang menyatakan bahwa mereka itu sudah memberikan rekomendasi kepada Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara gitu. Padahal tadinya kita memperkirakan kalau Golkar tidak memberikan tiket, PDIP pasti juga tidak memberikan tiket, Gerindra juga sudah menyatakan akan mencalonkan kader internal, ya dia bisa jadi gelandangan politik juga nggak dapat tiket. Tapi Golkar sudah memberikan tiket. Nah, pada bersamaan dengan itu di DPR rupanya soal revisi Undang-Undang MD3 ya, MD3 ini kedudukan dari MPR, DPR, DPRD dan DPD ya, Bung Rocky ya. Itu rupanya rada revisi Bung Rocky dan dimasukkan dalam prolegnas prioritas. Nah, ini saya kira pengaruhnya ini pasti PDIP yang akan ngamuk-ngamuk dan ini bisa juga mengganggu pendekatan yang dilakukan oleh Puan Maharani dengan Prabowo. Itu Bu Mega pasti akan ngamuk tuh kalau udah, apalagi kalau kemudian Gerindra juga mendukung itu prolegnas itu gitu. Prediksi saya, Gerindra akan backup Ibu Mega itu kan, Hmm, hanya hmm, dengan cara itu ada semacam pintu pembicaraan tentang komposisi kekuasaan 2024 tuh. hmm, Jadi Gerindra kelihatannya akan tolak itu tuh. Jadi itu penanda juga tuh. hmm, Kan kalau Gerindra iya kan, itu artinya Golkar yang hmm, jadi hmm. ketua DPR atau Gerindra sendiri ketua DPR dan di antara mereka. Dan itu akan membuat mental Pak Prabowo itu jatuh sebetulnya karena dia menginginkan di dalam komposisi kabinetnya nanti ada Ibu Mega kan. Paling tidak Ibu Mega ada di DPR tuh. Itu lebih lebih nyaman sebetulnya buat Gerindra karena dia ketidakcukupan suara Gerindra harus di backup oleh PDIP dalam mengawal kebijakan-kebijakan dan regulasi itu. Jadi soal ini kelihatannya diujikan oleh uh, Golkar untuk mengklaim bahwa dia bisa punya kapasitas untuk jadi ketua DPR tuh. Bagaimanapun DPR itu ketua DPR itu di Indonesia tetap sesuatu kursi yang berguna secara politis walaupun sebetulnya secara teoritis ketua DPR itu cuma speaker doang, nggak lebih dari itu tuh. Tapi biarkan aja itu kita lihat justru untuk menguji Pak Prabowo apakah gangguan dari koalisinya sendiri untuk meloloskan apa namanya permintaan mengubah MD3 itu menguntungkan Prabowo secara politis atau tidak. Buat saya itu merugikan secara politis karena itu artinya kursi kursi PDIP itu tidak Hmm, akan lagi diperoleh oleh Ibu Mega dan itu hmm. artinya kesempatan Ibu Mega membuat semacam kesepakatan untuk mengendalikan politik dengan Gerindra itu tidak akan terjadi Ya, itu soal MD3 tuh. Tetapi kalau soal Bobby pencalonan. itu Hmm, artinya hmm, ada tekanan yang sangat kuat pada Erlangga tuh. Kan hmm, kalau Erlangga punya otak, dia mesti tahu bahwa publik itu tidak suka dengan Bobby karena dia hmm, adalah bagian dari dinasti presiden tuh. hmm, Jadi kelihatannya Erlangga sendiri yang memutuskan itu. Kalau kita nguping pada anak-anak muda Golkar nggak ada yang mau hmm, Bobby itu ditampilkan kembali. Tapi hmm, Golkar selalu akan menganggap bahwa ini keputusan partai. Nah, keputusan partai itu bukan keputusan rasional, tapi keputusan irasional. Kenapa? Karena tetap kita lihat bahwa di ujung permainannya Erlangga itu inilah bagian yang menunjukkan bahwa dia memang disandra oleh Jokowi kan hanya hmm, itu keterangannya hmm, kan. hmm. Jadi konyol juga nih Pak Erlangga ini mengambil risiko yang sebetulnya bisa dia dia kendalikan tuh. Tetapi kita juga tahu bahwa nggak mungkin dia kendalikan karena akhirnya Jokowi ancamannya lebih lebih kuat daripada pertahanan Erlangga sendiri. Ya, ya, ya itu. Saya kira itu dua hal yang mesti kita pelan-pelan kita mulai pisahkan ya. Kalau Ya, buat yang pertama tadi soal kursi DPR, buat Gerindra tentu tanpa ada undang-undang MD3 pun direvisi, dia pasti sebagai partai yang ketiga suara jumlah kursinya dia akan dapat wakil ketua kan begitu ya. Dan kalau ya. direvisi juga tidak mungkin dia mengambil ketua DPR karena mereka udah dapat presiden kan begitu. Jadi sampai saya kira buat Gerindra memang tidak ada untungnya sama sekali itu. Yang punya kepentingan jelas Golkar di situ kan gitu Bung Rocky. Yang kedua tadi ya Ya, itu yang Anda sebutkan soal Bobby. Ya tidak, kita tidak bisa mengartikan yang lain. Ya ini pasti order dari istana. Padahal kan di situ ada juga kader Golkar sendiri yang akan maju. Misalnya wakil gubernur yang kemarin yang sebelumnya ya. si Ijek itu misalnya yang akan maju. Kenapa diberikan pada Bobby kan begitu?
Itu konyolnya. Jadi sering kali nih air mineral lebih berguna daripada air langga sebetulnya dalam soal-soal politik kan. Jadi tetap satu-satunya kesimpulan Erlangga banyak kasus kan dia begitu. Hmm, Kira-kira itu aja kan. Kan nggak mungkin ada kesimpulan lain. Mungkin Golkar gagal untuk mencalonkan Erlangga kendati keputusan Munasnya menyatakan Erlangga harus maju sebagai presiden. Ada tekanan yang sangat kuat. Tekanan itu bukan karena Jokowi kuat, tapi Erlangga yang lemah itu kan itu soalnya. Demikian juga dalam soal politik di Sumatera Utara itu adalah hak DPD untuk mengajukan seseorang yang bagi mereka itu tokoh Golkar. Justru diambil dari tokoh yang betul-betul dinasti. Jadi Erlangga hanya pro dinasti, sesuatu yang lagi dihujat oleh orang tuh. Dan kita melihat bahwa itu pasti gagal si Bobby itu kan. Kalau dia berhasil, maka tuduhan orang lagi bahwa artinya ada dirty vote lagi di situ kan. ya, ya, Tetapi sangat mungkin juga Erlangga mengirim sinyal bahwa itu kan baru bulan November nanti itu. ya, Jadi ya. Ketika antara Jokowi tidak sekarang dan jadi November. presiden lagi gitu ya. Iya, Hmm, ya hmm. bisa juga begitu tuh kalau kita tahu kemampuan taktikus dari Erlangga tuh atau dari penasihat-penasihat senior-senior di Golkar. Ya, Tapi sinyal pertama karena kita lagi bicara moral, Erlangga akhirnya nggak ngerti bahwa bangsa ini sedang memutuskan diri untuk tidak lagi terjebak di dalam imoralitas. Jadi Erlangga bagian dari orang yang ingin tetap tidak bermoral dalam politik kan. Kan ya, dia seolah-olah dia nggak baca suasana publik, dia nggak baca bagaimana para akademisi masyarakat sipil berupaya untuk menghentikan dinasti ini, untuk menghentikan cewek-cewek Jokowi, untuk menghentikan favoritisme istana itu di Mahkamah Konstitusi, di segala macam sudut, bahkan di dalam Golkar sendiri itu begitu banyak orang yang menganggap bahwa udahlah Golkar cukuplah dengan keadaan hari ini nih, jangan lagi di dalam pilkada mengulangi hal yang sebenarnya udah dikutuk oleh sejarah kan itu. Jadi Erlangga ini buta huruf sejarah. ya, ya. Tapi mungkin begini ya, kalau kita mau, nah ini mumpung Ramadan nih, mau suuzon, mau positive thinking terhadap Pak Pak Erlangga, mungkin beliau ini dapat nasihat dari menggunakan kaidah fikih, Bung. Ada kaidah fikihnya menyatakan bahwa mencegah kemudorotan itu lebih baik daripada melakukan kebaikan. Jadi gitu. Jadi dia tahu bahwa kalau enggak gua kasih kompensasi di Sumatera Utara ini dia akan tetap cawe-cawe urusan ketua umum Golkar gitu. Karena dan padahal kan sekarang ini Erlangga sudah solid dapat dukungan penuh dari DPD, dapat dukungan juga dari kino-kino yang ada di Golkar begitu. Tapi kan Pak Erlangga juga tahu bahwa DPD ini gampang berubah juga ketika dioperasi oleh Pak Jokowi dengan dengan gelontoran dana gitu. Tapi seperti dan kita kembalikan lagi, toh nanti kalau toh apa Bobi kita kasih tiket, Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden lagi, jadi peluang untuk terpilih juga kecil. Jadi dia buang deh kartu gubernur Sumatera Utara itu untuk kepentingan lebih gede, dia tetap bertahan di Golkar gitu. Kalau kaidah fikihnya begitu, Bung, saya lihatnya. Iya, itu kaidah fikih buat manusia, tapi buat pejabat publik yang Hmm. mengasuh keadilan sosial, fikihnya harusnya Hmm. berantas dulu, nahi mungkar dulu, jangan amar ma'ruf diambil. Asik. Bukannya begitu kan? Kan justru perintah Hmm. amar ma'ruf nahi mungkar itu Hmm. pertama-tama diwajibkan pada pejabat publik tuh. Iya Kalau betul. orang per orang ya itu minta maaf selesai, tapi ini kan nahi mungkar itu dalam Ya pengertian. amar ma'ruf kalau kalau orang per orang itu cuma amar ma'ruf aja lah, nggak Iya, nggak itu amar kemampuan ya. ma'ruf. Iya iya. Naik Kalau naik mungkar, apalagi naik mungkar dalam politik itu struktural, masif dan iya dan iya sistematis kan. iya iya Jadi iya. mestinya Airlangga itu harus mendalilkan bahwa demi nahi mungkar, maka Hmm. saya tidak mungkin menambahkan kemungkaran di dalam politik Sumatera Utara. Ah, ini menarik ya kan. Memang betul nih. Kalau kita tugas kita sebagai manusia rakyat biasa cuma amar ma'ruf ngajak kebaikan ya kayak kita ini kan kalau orang sholat kayak kita mau azin aja ya Bung Rocky ya menyerukan orang untuk sholat gitu untuk jadi imam sholat bukan kita tugas kita kan begitu sementara untuk nahi mungkar mencegah kemungkaran itu yang punya kekuatan kita kan nggak punya kekuatan untuk itu gitu jadi kita terbebas dari tadi itu kewajiban untuk melakukan nahi mungkar itu Bung Rocky. Ya, anggap aja nih kultum FNN buat Erlangga nih. Oh, oke. Tapi saya kira jadi masih tetap saja ya Pak kelihatan betapa Pak Jokowi masih lakukan terus cawe-cawe dengan berbagai cara kendati pun kemudian dipreteli satu persatu ya kewenangannya termasuk pilkada yang harusnya dia minta dimajukan pada pada September oleh MK diputuskan tetap November gitu ya. Kemudian juga soal pencalonan yang tadinya mungkin dia mungkin menyelamatkan kartu yang tersisa. Saya kira ini bargaining Pak Prabowo Pak Jokowi juga sudah lah masa Kak ketua DPR nggak bisa gue ambil juga ini tiket
minimal untuk menantu gue masa nggak dikasih juga gitu. Kira-kira begitu warga ininya, Bung Rocky. Iya, kalau kalau saya lihat, kalau kita andaikan bahwa Hmm. Erlangga, Prabowo, Yusril Mm-mm. juga tahu bahwa Jokowi udah melemah, maka Mm. mungkin courtesy call di antara mereka atau WA group di Mm. antara tiga Mm. orang ini mengaku udah kita kita busukkan aja lah, kita Mm. lakukan decaying atau political Mm. decaying habis. Biarlah dia mau minta apa kita kasih aja tuh. Toh Mm. itu baru November, kan kita bisa Mm. konsolidasi lagi sampai Oktober. Jadi Iya, iya. semua sebetulnya berpikir, terutama Pak Erlangga dan Pak Prabowo, saya kira berpikir strategis. Mm. Bahwa untuk menjebak dengan cara yang halus, saya biarkan aja. Toh Mm. ini akan jadi caci maki publik. Jadi Mm. kelihatannya ada semacam pola, biarkan Pak Jokowi mempermalukan dirinya sendiri itu dengan dibantu oleh kita. Kira-kira begitu Mm. Iya, iya, iya. pembicaraan antara tokoh-tokoh yang berkumpul di sekitar Jokowi kan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo Erlangga juga otak strategisnya jalan itu melihat Mm. bahwa ya udah lemdak mau diapain lagi tuh dikasih Mm. semua pun toh dia nggak bisa lagi Mm. raih karena Iya. sayapnya udah patah gitu. Mm. Ini semacam perimbangan dari analisis kita tadi Mm. yang terlalu bersifat moral. Nah sekarang kita analisis secara taktik politik walaupun Mm. kotor tetapi ya udah itu yang bakal terjadi kan. Kan Mm. sama seperti Pak Harmoko dulu pada akhirnya ya biarin Mm. aja semua yang diinginkan Pak Mm. Harto itu menurut presiden gini gini gini. Nah Mm. dua hari Gobut. kemudian dia berbalik untuk menghujat Soeharto. Itu juga bisa terjadi. Jadi kita mesti lihat bagaimana watak politik Indonesia itu memang manipulatif sebetulnya. Dan itu yang memungkinkan kita percaya bahwa kalau Mahkamah Konstitusi mau membalikkan keadaan dari yang semua yang sifatnya manipulatif, maka Mahkamah Konstitusi mesti kasih sinyal bahwa mereka ingin mengembalikan kedaulatan rakyat. Dan itu mestinya sinyal juga yang dibaca oleh Erlangga. Tapi seperti analisis kita terakhir, Erlangga mungkin ingin menjebak Jokowi. Dan itu ya bagus juga akhirnya. Walaupun itu bukan cara yang bermoral sebetulnya. Mestinya Mm. dari awal dia bilang, maaf Pak Jokowi, karena ada keadaan di Mahkamah Konstitusi, maka walaupun Pak Jokowi menginginkan kami Golkar mengusung Bobby, tapi demi etika politik yang saya kira juga Pak Jokowi sedang pahami, maka saya Erlangga Hartarto memutuskan untuk tidak mencalonkan Bobby karena bagi saya Erlangga tetap Erlangga, beda dengan air mineral yang bisa dipalsukan. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, Kita okay. lanjutkan ya. Sip. Yes.